Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalamin annaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam halaqah pekanan dompet duafa dan imah yang kita selenggarakan setiap Jumat malam. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Jauhar untuk membahas hal yang pasti akan kita temui, yang pasti akan menghampiri kita. Mudah-mudahan tema malam hari ini bisa kita tuntaskan sampai akhir, karena ini memang tema yang cukup tidak sedikit. Kita akan membahas tentang berbagai hal tentang kehidupan setelah kematian. Jadi nanti akan berseri dan nanti kita akan lihat sampai berapa pertemuan ini bisa kita tuntaskan. Jadi Ustadz yang ngatur deh. Mudah-mudahan yang kita niatkan malam hari ini untuk bersilaturahim, untuk talabul ilmi, untuk saling sharing, ini bisa mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi keberkahan buat kita semua, serta membawasan kita, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam serta salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, serta Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita malam hari ini kita akan memulai kembali setelah kemarin selama bulan Ramadan kita banyak terjeda beberapa pertemuan, dan malam hari ini kita akan mulai kembali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan kalaupun nanti materinya ini bersambung, tapi mungkin nanti kita akan selang-seling untuk penyegaran beberapa minggu. Dan sebelum kita memulai majelis ta'lim malam hari ini, marilah kita buka dulu dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih. Baik, sebelum saya serahkan kepada Ustaz, mungkin sedikit latar belakang kenapa kok mengangkat materi ini ya. Ini materi yang sangat berat, yaitu kehidupan setelah kematian. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu ya, mungkin minggu lalu ya, ada Pak Nasir menyampaikan mengenai husnul khotimah, mengenai bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal, dan bagi saya dan sebagainya. Dan saya juga jadi teringat, saya pernah ikut daurah tentang kehidupan setelah kematian. Itu memang sangat penting mungkin buat kita ya, untuk muhasabah diri, untuk mempersiapkan kapanpun bila saatnya tiba kita akan menghadapinya. Dan inilah kehidupan setelah kematian inilah yang membedakan kita sebagai umat Islam yang beriman pada Allah itu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Itulah yang membedakannya. Dan itulah bagaimana kita dengan adanya kehidupan setelah kematian inilah yang mengendalikan hidup kita di dunia ini yang singkat ini, agar kita tidak semena-mena dengan usia kita, agar kita bisa mengoptimalkan umur kita, mengoptimalkan rezeki kita, sehingga bisa digunakan agar sukses di kehidupan setelah kematian nanti. Dan kita selalu berdoa agar kita nanti ketika
waktunya tiba kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kondisi itu nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak mempersiapkannya dan kita tidak menyadarinya. Kalau itu mari kita mencoba bersama-sama melalui kajian pada malam hari ini untuk nanti dengan beberapa pertemuan berikutnya nanti untuk membahas mengenai kehidupan setelah kematian. Dan alhamdulillah Ustadz Jauhar bersedia untuk membahas ini dan sudah mendapatkan kitabnya. Sebenarnya ada bukunya, nanti saya share di grup ya. Itu cuma mungkin biar kadang-kadang kalau baca buku sendiri itu kurang begitu. Ini kalau dengan bimbingan Ustadz nanti bisa nggak salah jalan Ustadz. Nggak jadi terlalu takut, antara khauf dan roja itu bisa seimbang. Antara ketakutan dengan kematian atau dengan harapan untuk mendapatkan surga itu bisa dapat bimbingan dari Ustadz biar lebih semangat lagi Ustadz untuk mempersiapkan ini semua. Saya rasa itu pengantar sedikit dari saya. Silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah lekatkan pada diri kita. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk kembali memanfaatkan sebagian dari waktu kita menimba ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lebih lanjut kita mengkaji apa yang akan kita kaji, terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang sudah berlalu. Sudah lebih dari setengah bulan. Tapi ini mungkin ya karena pertama setelah Lebaran lah istilahnya ya kita berjumpa. Jadi masih suasana Syawal Ustaz. Masih suasana Syawal. Ustaz. Selamat Idul Fitri. Assalamualaikum. Sebelum habis Pak Didi ya. Ya, sebelum habis. Ya alhamdulillah sebelum habis Syawal saya diberikan kesempatan lagi untuk hadir di majelis ini. Jadi saya bisa menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita yang kita lakukan selama Ramadan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, semua yang kita lakukan. Karena sungguh rugi betul kalau apa yang kita lakukan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah. Maka diriwayatkan dari banyak ulama, mereka berdoa untuk Ramadan itu 6 bulan supaya dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan berdoa supaya diterima amalannya yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ini kan kita baru beberapa hari ya setelah Ramadan. Maka kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu masih sedikit gitu. Ulama kita dulu 6 bulan gitu. Artinya berdoa supaya diterima amalannya itu selama 6 bulan. Kita masih beberapa hari, maka jangan sampai bosan kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, malam hari ini sesuai dengan request dari Pak Adi, kita membahas tentang kematian. Ya. Tetapi masalah kematian ini memang masalah gaib. Dan apa yang akan kita bahas ini kebanyakan juga bersinggungan dengan masalah gaib. Maka mungkin ilmu yang saya sendiri dapatkan mungkin tidak banyak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan
Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanmu dan kalian tidak diberikan ilmu tentang itu kecuali sedikit. Nah, buku yang membahas tentang ruh juga tidak banyak. Di antara yang populer, Ibnul Qayyim Al-Jauzi punya buku judulnya Ar-Ruh. Gitu ya. Nah, saya juga sudah lama membaca buku tentang kematian ini yang saya share itu, ya Pak Adi. Tapi ya mungkin sudah banyak yang lupa juga. Kalau buku bahasa Arabnya judulnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan ini maksudnya mengingatkan orang tentang keadaan orang-orang yang mati dan perkara-perkara akhirat. Jadi cocok betul dengan apa yang disampaikan Pak Adi kemarin. Jadi Ustadz tentang kematian langsung terlintas saja. Cuman tadi nyari terjemahannya supaya bisa kita baca sama-sama. Alhamdulillah browsing dapat PDF terjemahannya. Nanti mungkin Pak Adi bisa share. Mungkin nanti sistemnya ya kita seperti yang pernah kita lakukan. Mungkin kita baca 1-2 bagian. Nanti apa yang perlu kita diskusikan. Seperti itu mungkin Pak Adi. Boleh Ustaz? Ya. Sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya. Jadi penulis buku itu namanya Imam Qurtubi, terkenalnya dengan nama Imam Qurtubi. Nama aslinya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Kalau kita mendengar kata Qurtubi itu dari Cordoba. Cordoba berarti sekarang daerah di Spanyol. Cordoba ya, dulu disebut Andalus. Nah, artinya itu menunjukkan bahwasanya kita memang pernah lama tinggal di sana, kita dalam artian umat Islam, dan pernah lama menguasai kawasan itu ya. Dan bahkan banyak teori para ilmuwan yang mengatakan perkembangan ilmu atau sains di barat, termasuk zaman-zaman Renaissance, pencerahan itu juga banyak dipengaruhi oleh kehidupan umat Islam ketika di Andalus. Bahkan saya pernah baca ini, nggak tahu sudah pernah kita singgung atau belum. Katanya toga yang dipakai orang-orang yang wisuda itu kan sebenarnya representasi dari Ka'bah gitu ya. Dan kenapa orang-orang Barat itu ketika wisuda pakai jubah? Karena mereka itu terinspirasi dari orang-orang Arab. Karena dulu orang-orang Arab itu terlihat intelek bagi mereka gitu ya. Artinya ketika pakai jubah itu kelihatannya intelek gitu. Sebagaimana ketika kita sekarang melihat orang pakai dasi, pakai jas itu intelek gitu ya. Nah, orang-orang Barat dulu, maksudnya orang-orang yang ada di Andalusia itu melihat orang-orang Arab yang pakai jubah itu intelek gitu. Jadi orang yang berilmu, sehingga ketika wisuda itu ya mereka menggunakan simbol itu. Dan mereka pakai toga itu kan kalau dilihat kan seperti Ka'bah itu, sisi-sisinya itu. Nah itu orang Andalus dulu ketika mereka semakin berilmu, maka mereka seakan-akan mereka mengagungkan Ka'bah gitu ya. Jadi ilmu itu digunakan untuk mengagungkan agama. Nah sekarang kita kan menggunakan itu, tapi kita bukan niru Andalus, kita niru Baratnya. Orang Barat meniru Andalus gitu ya. Terinspirasi dari kehidupan umat Islam di Andalus. Nah kita ngambil dari Barat gitu. Ya istilahnya sampai ke kita juga kalau wisuda pakai jubah kemudian pakai toga gitu. Katanya sih begitu. Dan yang lain-lain juga mungkin banyak ya teori tentang bagaimana pengaruh Islam terhadap kemajuan Barat. Nah di antara ulama yang pernah hidup di sana adalah ulama yang menulis kitab yang akan kita bahas atau kita kaji pada kesempatan kali ini. Namanya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Aslinya beliau juga kalau agak panjangnya saya baca Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi thumma Al-Qurtubi. Al-Ansari berarti beliau itu punya nasab kepada sahabat-sahabat yang dari Ansor. Al-Khazraji, beliau itu dari suku Khazraj karena di Madinah
sahabat Ansor itu kan ada dua, ada Aus, ada Khazraj. Jadi nasab, ya mungkin buyut-buyut beliau itu dari Khazraj, ya, dari klan atau suku Khazraj. Artinya beliau orang Arab murni. Kan ada orang Arab murni ya, ada orang Arab yang memang asimilasi atau mungkin perkawinan dari orang Arab ya, yang menaklukkan kawasan setempat. Kalau beliau ini ya asli karena nasabnya masih bisa disusuri sampai ke Khazraj. Kalau seperti Imam Ghazali ya kan itu aslinya dari Tus. Kemudian kayak Imam Abu Hanifah itu bahkan bukan orang Arab. Beliau kalau nggak salah orang Kurdi atau Persia gitu. Jadi kalau sukunya lah, kalau suku bangsanya gitu. Dan banyak ulama-ulama kita yang memang bukan bangsa Arab, artinya secara suku bukan orang Arab. Imam Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Kemudian Imam Tirmidzi, imam-imam yang lain, bahkan imam-imam hadis itu banyak yang bukan orang Arab gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Islam ini bukan hanya punya orang Arab. Banyak juga orang di luar Arab yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan keilmuan Islam ini. Gitu ya. Tentu orang-orang Arab juga banyak, gitu. Artinya yang suku atau bangsa Arab juga banyak. Nah, beliau itu lahirnya diperkirakan tahun 627 Hijriah. Berarti abad ke-7 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-15. Dan beliau meninggalnya itu di tahun 671. Nah, lahirnya 627 diperkirakan, kemudian meninggalnya 671 Hijriah. Ya, berarti sekitar berapa tahun? 1273. Enggak sampai 70 tahun berarti ya, sekitar 50 tahun. Sekitar 59 tahunan. 671 dikurangi 627. 60-an lah. Nah, ini juga termasuk keberkahan ilmu ya. Keberkahan usia. Jadi beliau ini juga terkenal dengan tafsirnya. Ada satu tafsir namanya tafsir Qurtubi. Mungkin antum pernah dengar. Beliau juga menyelesaikan tafsir itu. Ya, di usia yang sedemikian rupa luar biasa. Nah, itu profil singkat dari Imam Qurtubi. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Qurtubi. Nah, yang akan kita bahas ini memang panjang. Ini ya artinya buku ini sangat luas dan sangat tebal gitu. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan. Ya, nanti mungkin dipilih-pilih untuk apa yang perlu kita bahas ya. Nah, untuk pertama mungkin ya karena berkaitan dengan kematian ya kita bahas saja, kita baca dari bab-bab awal dari kitab ini. Bisa kita mulai dari halaman 9 tentang peringatan tentang kematian dan berbagai urusan hari kiamat, hari akhirat, kemudian nanti hakikat kematian dan lain sebagainya. Ya kita baca, ya kita sama-sama belajar sebenarnya, karena tadi pengetahuan kita tentang ini nggak banyak. Dan kita nggak bisa ngarang-ngarang juga, kecuali apa yang ada di Quran atau ada di hadis gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah gaib, yang untuk ya akal kita itu memang harus ditundukkan. Dan artinya apa yang kita dapatkan dari Quran, apa yang kita dapatkan dari hadis Nabi SAW, ya itulah yang kita terima gitu. Kalau ada hadis-hadis yang kelihatan agak bertentangan, nah mungkin nanti bisa kita pilih atau kita sinkronkan. Tapi akal kita memang harus ditundukkan. Karena ini perkara gaib yang tadi ya, panca indera kita ini nggak bisa menjangkau. Kalau mata kita bisa melihat, ya kan, bisa kita rasakan, mungkin bisa kita otak-atik gitu. Tapi kalau tentang apa yang nggak bisa kita indra, maka memang dalam Islam akal kita tundukkan. Tapi tetap kita fungsikan untuk tadi ya, kita mengkaji, mungkin ada hadis-hadis yang bertentangan, nanti kita padukan. Dan nanti kita akan menemukan juga di buku ini beberapa hadis yang seakan-akan bertentangan gitu. Cara bagaimana kita mensinkronkan. Oke, silakan Pak Adi, dimulai dari siapa? Dibaca, Ustaz. Ya, mungkin kita baca. Peringatan tentang kematian dan berbagai urusan hari akhirat. Pertama, larangan mengangankan kematian karena penderitaan dan kesusahan hidup.
Mengangankan ini apa kira-kira? Berangan-angan, Ya, berangan-angan ya. Jadi mengharapkan kematian. mengharapkan kematian. Saku mati aja susah hidup susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh janganlah masing-masing kamu mengangankan kematian karena adanya suatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang ingin mengangankan kematian tersebut, maka dia hendaklah mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Ya. Kalau dari sini, maka hadis ini jelas melarang kita untuk berangan-angan mati. Udah mati saja lah gitu ya. Tapi apakah mutlak? Ternyata ada dalil lain yang mencontohkan ada nabi atau ya tokoh panutan agama kita ini yang menginginkan kematian. Contohnya Maryam. Maryam ketika diuji sedemikian rupa, kemudian dia harus ini itu dan lain sebagainya. Yang direkam dalam surat Maryam itu, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, seandainya aku mati sebelum ini. Sebelum kejadian yang sedemikian rupa ya kan, karena diuji luar biasa. Beliau ini seorang yang solihah, kemudian selama hidupnya hanya tinggal di masjid, nggak ngapa-ngapain, nggak neko-neko, ternyata hamil tanpa suami. Ini ujian yang luar biasa. Orang nggak apa ya orang nggak peduli gitu. Yang namanya orang hamil berarti hasil dari hubungan suami istri, kan? Nggak mikir bahwasanya Allah yang menyatakan. Nah ini ujian. Nah beliau mengatakan dalam salah satu ayat di surat Maryam, ya laitani mittu qabla hada. Ya Allah, seandainya aku mati sebelum ini. Berarti kan seakan-akan mengharap kematian. Nah bagaimana itu? Nah, nanti insya Allah ada pembahasan di belakang bagaimana mensinkronkan itu. Oke. Ala kulli hal, kalau seumumnya lebih baiknya kita katakan, ya Allah, kalau kehidupan itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Kalau wafat itu baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Kita lanjut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, janganlah masing-masing kamu meminta serta mengangankan kematian sebelum ajal menjemputmu. Karena apabila masing-masing kamu meninggal dunia, maka amal kebaikanmu akan terputus. Sedangkan tujuan Allah memanjangkan umur seorang mukmin adalah menambah kebaikan mukmin itu sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi kalau kita menginginkan kematian, kita nggak tahu. Padahal boleh jadi, ya kan? Kita itu masih ada kesempatan untuk baik. La yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Kalau orang mati kan amalannya terputus. Artinya memang kalau dia nggak baik terputus juga tidak baiknya. Tapi kalau dia baik terputus juga. Kesempatan untuk dia baik juga terputus gitu. Padahal boleh jadi kan setelah itu dia baik, kita nggak tahu. Wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Bagi orang yang beriman itu umurnya menambah kebaikan. Artinya kalau kita menginginkan kematian sekarang, mati aja. Seumpamanya ya kan. Kalau kita baik, ya masih ada kemungkinan untuk bertambah kebaikan gitu sebenarnya. Kalau kita nggak baik, boleh jadi setelahnya itu kita jadi baik. Oke, kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, janganlah masing-masing kamu mengangankan kematian. Apabila orang yang mengangankan kematian tersebut sering berbuat amal soleh, maka dia tentu berharap mendapat kebaikan. Tetapi jika orang tersebut selalu melakukan perbuatan jahat, maka dia tentu berharap mendapat keridhaan dari Allah. Keridhaan hanya bisa diperoleh dengan taubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang hanya bisa dilakukan ketika masih hidup di dunia. Ya, jadi ini yang tadi saya maksud ya. Jadi kalau dia baik, maka kalau dia masih hidup ada kesempatan untuk menambah kebaikan. Kalau dia nggak baik, ya masih ada kesempatan untuk bertaubat gitu. Tapi kalau dia mati di saat itu kan berarti nggak ada kesempatan untuk bertaubat. Gitu. Oke. Dari Jabir Ibnu Abdullah, Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah kamu mengangan-angankan kematian, karena kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hal yang paling baik adalah apabila seorang hamba diberi umur panjang, sehingga dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Iya. Kalau hadisnya la tamannau al mauta fa innahu haulal muttala'i syadid. Jangan kamu menginginkan atau berangan-angan kematian, karena sesungguhnya tadi kematian itu sesuatu yang berat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ya menyusahkan. Wa inna minas sa'adati an yatula umuruhul abdi hatta yarzuqahu Allahul inabah. Jadi adalah suatu kebahagiaan ketika Allah panjangkan usia seorang hamba sehingga ada kesempatan untuk dia bertaubat. Ya ala kulli hal dari beberapa hadis yang kita baca tadi, intinya jangan berangan-angan kematian. Kalau kita dalam keadaan tidak baik, mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bertaubat atau kita menjadi orang baik. Kalau kita menjadi baik, kalau sudah baik, mudah-mudahan dengan bertambah umur itu ada peluang untuk menambah kebaikan. Rasulullah kan mengatakan khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, banyak amalannya. Kenapa? Karena amalan kita itu adalah hasil dari umur kita. Ya kan? Jadi umur kita inilah yang membuat kita bisa beramal, ya, membuat kita bisa berbuat. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja, kalau memang ada yang mau didiskusikan atau disampaikan tambahan yang pernah didapatkan. Kita lanjut dulu ya, Ustaz. Silakan, Pak Adi. Baik. Mas Imam, silakan dibantu baca dulu. Oke, siap. Hakikat kematian. Para ulama menyatakan bahwa kematian bukan hanya musnah atau lenyapnya seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu. Tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara ruh dengan badan, bertukar atau berpindahnya suatu keadaan kepada keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat lain. Dan mati merupakan salah satu musibah yang paling besar. Mati dinamakan dengan musibah berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 106. Lalu kamu ditimpa bahaya musibah kematian. Para ulama berkata, tetapi ada hal yang lebih dahsyat dari kematian, yaitu lalai dalam menghadapi kematian, berpaling dan sedikit mengingat kematian, serta meninggalkan amal solih yang merupakan bekal setelah kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesan serta pelajaran bagi orang yang berpikir. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya binatang-binatang itu mengetahui tentang kematian, maka kamu tidak mengenal makanan yang telah membuatmu menjadi gemuk. Oke. Cerita. Ya. Sebentar, Ustaz Imam. Iya, silakan Ustaz. Ini terjemahnya ada yang kurang pas, nanti di yang terakhir tadi dibaca ya. Nah, ala kulli hal, jadi kematian bukan kemusnahan. Ya, ini perbedaan antara kita dengan orang-orang materialis. Diceritakan dalam Al-Quran itu mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Kehidupan kami ya kehidupan di dunia ini. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Nah, jadi in hiya illa hayatuna dunya, kehidupan kita di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Dan yang membuat kita hancur adalah masa, artinya ketika kita mati ya sudah habis gitu ya kan. Dalam perkataan bahasa Arab yang lain dikatakan kehidupan itu hanyalah apa? Ma'un tudfa wa ardun tabla gitu ya. Jadi kehidupan itu ya agak vulgarnya, air yang muncrat dan tanah yang menelan gitu udah. Artinya ya kita kehidupan awal kita ya dari air mani kemudian dikubur, selesai lah. Itulah kehidupan katanya. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, bagi Islam ya tadi sudah disinggung oleh Pak Adi, kita meyakini adanya kehidupan setelah kematian, dan kematian itu bukan kehabisan sesuatu, tapi hanya terputusnya ruh dengan jasad dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang fana
kepada tempat yang baqa, tempat yang sementara, kepada tempat yang abadi. Dan kematian itu disebut musibah. Musibah artinya sesuatu yang tidak mengenakan. Itu kan disebutkan dalam surat Al-Maidah, fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kalian ditimpa musibah kematian. Artinya Allah menyebutkan bahwasanya kematian adalah musibah. Musibah itu sesuatu yang tidak enak yang mengenai seseorang. Tetapi lebih dari musibah kematian, ada yang lebih besar daripada musibah kematian, yaitu lalai dari kematian. Artinya kematian itu musibah, tapi lalai dari kematian itu musibah yang lebih besar daripada kematian itu. Tapi ada hal yang lebih dahsyat dari kematian, yaitu lalai dari menghadapi kematian. Artinya kematian itu musibah, tapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian kalau orang itu lalai dari kematian, berpaling dari kematian. Nah, di sini dalam riwayat satu hadis dikisahkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya binatang-binatang itu mengetahui tentang kematian, maka kamu tidak mengenal makanan yang telah membuatmu menjadi gemuk. Sebenarnya hadisnya begini, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal bahaima ta'lamu minal mauti ma ta'lamun, ma akaltu minha saminan." Kalau seumpamanya kamu mengetahui, kalau seumpamanya kamu mengetahui kematian, sebagaimana binatang-binatang itu mengetahui kematian, gitu ya, maka kamu tidak akan mengenal binatang itu gemuk, gitu. Artinya binatang itu kalau seumpamanya mengetahui kematian sebagaimana kalian mengetahui kematian, artinya kalian kan tahu kematian itu bukan sesuatu yang membuat kamu habis, hilang, gitu. Seharusnya kamu mikir. Nah, binatang itu tahu kematian, tapi ya, dia kan nggak berpikir setelah kematian itu ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Lau annal bahaima ta'lamu, kalau seumpamanya binatang itu mengetahui kematian sebagaimana kalian mengetahui kematian. Nah, ini bukan tidak ya. Jadi seandainya binatang itu mengetahui tentang kematian sebagaimana kalian mengetahui tentang kematian, maka kamu tidak akan mendapati binatang yang kamu makan dalam keadaan gemuk. Iya, dia tahu sebentar lagi disembelih nih, males makan deh gitu ya. Ya gitu. Oke. Jadi terjemahnya bukan tidak, tapi seandainya binatang itu mengetahui tentang kematian sebagaimana kalian mengetahui tentang kematian, maka kamu tidak akan mendapati binatang itu gemuk, gitu. Artinya seharusnya kamu itu nggak ada yang gemuk. Tapi kita kan banyak yang gemuk-gemuk, ya kan? Karena kita mengetahui kematian, tetapi tadi itu, ya kita lalai dari kematian. Gitu. Ini terjemahannya ya, dari teman-teman. Karena kalau saya nggak baca boleh gemuk nih, Ustaz. Gimana? Nggak boleh gemuk kita nih. Udah kadung Maksudnya gemuk nih. kalau benar-benar gitu, kalau benar-benar kalian mengetahui kematian dan memikirkan, merenungi terus, kalian nggak akan nafsu makan, gitu. Seharusnya kalian tuh nggak gemuk, gitu. Makanya Ustadz tuh nggak boleh gemuk katanya ya, saya dengar juga gitu. Tapi udah kedahuluan gemuk. Artinya kurang mikirin mati makin. Maka kamu tidak mengenal makanan yang telah membuat gini. Jadi itu terjemahannya. Seandainya binatang-binatang itu mengetahui tentang kematian sebagaimana kalian mengetahui tentang kematian, maka kalian tidak akan mendapati binatang itu kalian makan dalam keadaan gemuk, gitu. Artinya kalau binatang saja mengetahui kematian, maka mereka pasti kurus, gitu. Ya nggak mikir banyak makan. Tapi kok kalian begitu, gitu loh. Tapi kok kalian yang tahu tentang hakikat kematian, kok kalian banyak yang gemuk-gemuk, gitu. Maksudnya begitu. Ini sindiran buat yang gemuk-gemuk. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Bambang udah nggak gemuk lagi, Ustaz. Udah nggak gemuk lagi. Itu maksudnya. Jadi terjemahannya. Udah banyak mikirin hewan dia. Oke. Itu ya. Jadi mungkin itu terjemahannya yang lebih tepat ya. Nah, begini. Jadi kalau saya baca bahasa Arabnya begitu. Lau annal bahaima ta'lamu, kalau seumpamanya binatang mengetahui minal mauti ma ta'lamun, mengetahui tentang kematian sebagaimana kamu mengetahui tentang kematian, akaltum minha saminan, maka kalian tidak akan makan atau mendapati binatang itu kalian makan dalam keadaan gemuk. Nah, gitu. Kalian kok gemuk-gemuk padahal kalian mengetahui hakikat kematian. Wallahu a'lam.
Oke. Lanjut Mas Imam. Sampai gemuk tadi ya. Oh, ini berarti. Ceritakan. Diceritakan bahwa ada seorang Arab Badui yang mengelilingi untanya yang telah mati dan dia memuji-muji unta tersebut sambil berpikir bahwa apa yang terjadi terhadap untanya itu. Dia kemudian berkata, "Kenapa kamu tidak bangun? Padahal anggota tubuhmu masih baik dan sempurna. Apa yang terjadi padamu? Siapakah yang menahan gerakanmu? Siapakah yang akan membangkitkanmu?" Akhirnya orang Arab Badui itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia sangat heran memikirkan keadaan unta tersebut. Kemudian ada pula penyair yang membacakan syair karena menyaksikan seorang perwira gagah mati di hadapannya. Perwira gagah mati di hadapannya. Perwira gagah mati. Ini Mas, sebenarnya perwira itu gagah tapi mati dalam keadaan terhina. Iya, iya. Jadi kalau bahasa Arabnya tuh mata hutifa anfuhu. Jadi mati dalam keadaan hidungnya itu terpotong. Orang Arab itu ya dulu ya, kalau dia mati perang tapi kena hidungnya itu berarti aib betul gitu. Oh. Jadi itu salah satu kehinaan lah, sampai bisa mengenai itu saking nyalanya gitu ya. Kalau ditusuk apa dari depan dari belakang buat badannya. Nah ini perwira gagah perkasa kok mati dalam keadaan hidungnya terpotong gitu, dalam keadaan hina. Oke. Silakan. Tanda kematian sudah menjemputnya. Ia terkapar dengan tangan terbentang dan mulut menganga. Ia terkapar dengan baju besi dan senjata ampuh yang masih terpegang. Terkapar bagaikan sebuah mangsa besar. Ia tidak mau lagi mendengar trompet panggilan perang. Bahkan tidak peduli lagi dengan panggilan agung para raja. Keperkasaannya dan kepahlawanannya sudah berlalu karena tali maut yang sudah bertengger di atas kepalanya. Apa gerangan yang terjadi pada dirimu, wahai pahlawan? Keperkasaanmu sudah hilang, bahkan kamu tidak bisa bicara lagi. Berita ini bukan berita perkabaran di tempat ini. Kita masih saja tidak peduli dan seakan-akan tidak pernah tahu. Oke, ya intinya itu ya. Jadi sesuatu yang baik bisa tiba-tiba mati. Sesuatu yang gagah perkasa bisa mati dalam keadaan hina. Artinya kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita seperti apa. Oke. Lanjut. Lanjut. At-Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah meriwayatkan dalam Nawadir Al-Usul, Nabi Adam memberitakan kepada Hawa bahwa anaknya telah meninggal. Lalu dia berkata, "Wahai Hawa, anakmu telah meninggal dunia." Hawa kemudian bertanya, "Apa yang dimaksud dengan meninggal dunia?" Ia berkata, "Meninggal dunia adalah tidak bisa makan dan tidak bisa minum, tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk." Mendengar keterangan tersebut, Hawa menjadi sedih dan menangis. Lalu Adam berkata kepadanya, "Kamu dan anak perempuanmu berhak menangisinya, sedangkan aku dan anak laki-lakiku tidak harus menangisinya." Maksudnya gimana ini Ustaz? Nah, jadi Hawa dan Nabi Adam itu kan belum pernah ada kematian. Artinya mereka itu manusia pertama yang hidup dan belum pernah ada kematian. Jadi ketika anak mereka pertama mati, itu mereka bingung apa itu kematian gitu. Jadi Hawa ketika dikasih tahu bahwasanya salah satu anakmu mati. Apa itu mati? Mati itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa berdiri, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya dia nangis. Ya kalau kita seumpamanya ya, kita melihat nggak bisa makan, nggak bisa ini, anak kita, saudara kita, kan kita nangis ya. Artinya kita sedih gitu dalam keadaan itu. Nah kemudian dia nangis, maksudnya nangis ini dia meratap. Faronnat. Jadi dia kemudian meratap, meraung-raung. Maka Adam kemudian mengatakan, "Alaikir rinnatu wa ala banatika wa ana wa bani min habar." Ya, kamu meronta-ronta terserah, tapi saya berlepas diri gitu. Maka disinilah jadi tabiat perempuan. Jadi tabiat perempuan itu meratap, ya kan? Jadi tabiat perempuan itu menangis, meraung-raung. Nah, Nabi Adam mengatakan, "Ya kamu silakan meraung-raung, tapi saya berlepas diri." Artinya ya dosa itu kamu tanggung sendiri kalau nggak boleh. Karena kita kan nggak boleh meratap. Di sini dikatakan wa ana wa bani min habaro. Saya dan anak laki-laki saya berlepas diri kalau kamu meraung-raung, meronta-ronta. Bukan meratap. Kalau laki-laki nggak boleh nangis gitu, Ustaz.
Jadi saya pengertiannya gitu nggak ya? Kalau perempuan boleh nangis, kalau laki nggak boleh nangis, harus tahan. Enggak sih, maksudnya ya itu tadi ya. Jadi tabiat perempuan itu tadi ya kayak meratap gitu, meratap. Maka ketika Nabi meratap, ya kamu meratap, saya nggak ikut-ikut gitu. Maksudnya karena kita kan nggak boleh meratap. Jadi bersedih boleh, tapi sampai meratap gitu. Nah, wallahu alam, apakah ini sudah masuk larangan atau belum? Karena dalam syariat Islam itu kan ada sesuatu yang awalnya boleh, jadi nggak boleh gitu. Artinya ratapan Hawa di saat itu, apakah sudah masuk larangan? Kalau di syariat kita sekarang kan dilarang meratap. Meratap itu ya nangis meronta-ronta gitu ya. Tapi Apalagi kan setelah kemudian ini Ustaz, setelah meninggalnya Hamzah, sebelum meninggalnya Hamzah boleh meratap-ratap. iya, makanya di zaman itu, di zaman Nabi Adam ini, apakah juga masuk larangan atau enggak? Karena Nabi Adam di sini mengatakan wa ana wa bani minha baro. Saya berlepas diri, jadi seakan-akan itu enggak betul, tapi saya nggak ngikut gitu. Jadi saya berlepas diri gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, baro artinya melepas diri. Innallaha bari'un minal mu'minina minal musyrikina wa Rasulullah berlepas diri dari kaum musyrikin. Artinya nggak tanggung, saya nggak tanggung jawab. Itu orang Arab mengatakan ana bari. Nah, apakah itu sudah larangan atau belum, atau mungkin nanti setelah itu baru dilarang? Ya. Nah, kita juga tadi kata Pak Didi kan awalnya masih boleh, kemudian nggak boleh. Sama kayak sholat, dulu sholat boleh ngomong-ngomong, habis itu nggak Boleh boleh. ngobrol, boleh nanya rakaat keberapa gitu. Ala kulihal ya, kalau saya mengambilnya, jadi tabiat perempuan itu tadi, tabiat perempuan itu menangis dan bahkan potensi untuk meratap itu besar gitu. Sementara yang laki-laki enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, maka ada hadis tentang larangan perempuan itu untuk banyak ziarah kubur. Larangannya, melarang perempuan. Laki-laki enggak dilarang. Perempuan itu ada larangan untuk banyak ziarah kubur karena ada potensi untuk mengingat kesedihan lagi, kemudian meratap itu besar. Ya itu sesuai dengan tabiat lah. Wallahu a'lam. Begitu kan, sering. Selanjutnya, Mas Hasan, silakan dibantu baca Mas Hasan. Kelihatan? Ya, alhamdulillah kelihatan, Pak. Ya. Oke, bismillah. Kesempatan bertaubat untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksud al-istitab adalah memohon keridhaan. Keridhaan hanya diperoleh dengan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan dosa. Al-Jauhari mengatakan bahwa al-istitab artinya memohon keridhaan seperti ucapan berikut. Aku memohon keridhaannya dan dia pun meridhoiku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 24, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. Diriwayatkan isti'tab ini dari tadi ya, jadi ini sebenarnya sambungan dari hadis yang beberapa tadi dibaca pertama malah oleh Pak Adi tadi ya. Jadi jangan kalian berangan-angan kematian, karena kalau dia baik boleh jadi dengan hidupnya itu menambah kebaikan. Kalau dia nggak baik, boleh jadi yasta'tib. Boleh yasta'tib apa? Boleh jadi dia jadi baik dengan taubat. Gitu. Nah, kata isti'tab itulah kemudian dijabarkan pada pembahasan sekarang ini. Baru dijabarin gitu. Tadi nggak terlalu dijabarin. Supaya agak nyambung ya. Tadi kok nggak nyambung ini. Maksudnya masih hubungannya dengan yang atas tadi ya? Ya, dengan yang atas, tapi yang atas yang antum baca tadi. Gitu. Jadi kan agak jauh tadi yang dibaca Ustaz Imam tadi kan kayak nggak ada hubungannya dengan ini kan. Gitu. Nah, itu ya sta'tif itu maksudnya tadi boleh jadi kalau dia tidak baik ya ada kesempatan untuk dia ya sta'tif. Apa maksudnya ya sta'tif? Ya sta'tif itu minta ridha dengan cara bertaubat. Istighfar. Itu saja sih. Oke. Silakan Mas Hasan. Oke. Diriwayatkan dari Sahal bin Ibnu Abdullah At-Tastari, dia berkata, mengangan-angankan kematian dilarang, kecuali untuk 3 macam orang, yaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian, orang yang lari dari takdir Allah, dan orang yang ingin sekali berjumpa dengan Allah. Oke, jadi terjemahannya begini, kalau semuanya lebih tepatnya ya.
tidaklah mengangan-angan kematian kecuali 3 orang. Artinya bukan, kalau di sini terjemahannya kan tidak boleh berangan-angan kematian kecuali 3 orang gitu ya. Oh, salah ya. Beda arti, beda paham. Jadi maksudnya tidaklah seseorang itu berangan-angan kematian kecuali kemungkinan 3 orang ini. Oh, Gitu maksudnya ya. 3 hal Jadi ya. ya, ini kan seakan-akan dibolehin jadinya kan. Iya. Tapi maksudnya jadi orang yang mengangan-angan kematian itu kemungkinan 3 hal. Pertama, orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Maka orang pengen mau mati aja lah gitu. Karena nggak tahu setelah mati ada hisab. Orang yang bunuh diri itu kan ngerasa setelah mati selesai kan. Padahal setelah mati itulah baru mulai hidup gitu. Nah, kalau orang pengen mati berarti ya kemungkinan pertama dia nggak tahu bahwasanya setelah kematian itu ada urusan yang lebih. Ya, maka dalam Al-Quran surat Al-Haqqah kalau nggak salah itu dikatakan kan orang-orang kafir mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, andai saja kematian itu memutus semuanya. Qadiyah itu artinya memutus ya. Artinya menjadi akhir dari apa? Nggak ada lagi nih, kok ada hisab-hisab apaan ini? Ternyata saya harus dihisab, harus naik sirat dan lain sebagainya. Ini apa? Mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, seandainya kematian itu lah selesai gitu. Nggak ada lagi apa. Nah, jadi tidaklah seseorang itu berangan-angan kematian kecuali kemungkinan 3 orang. Artinya yang pertama orang nggak tahu bahwasanya setelah kematian itu ada apa. Kemudian yang kedua orang yang lari dari takdir Allah. Tadi ya nggak kuat udahlah mati aja gitu. Jadi udah nggak kuat nahan cobaan atau ujian yang Allah berikan. Dia ingin lari dari takdir. Dia nggak mau lagi ya berusaha untuk mengubah takdirnya. Kemudian yang ketiga orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Maka di sini adab ini mulai dibuka gitu. Bahwasanya hadis yang pertama dibaca Pak Adi tadi nggak boleh berangan-angan kematian. Ternyata ada ternyata ada celah untuk dibolehkan. Ya, gitu. Orang-orang yang ingin sekali berjumpa dengan Allah. Artinya ada orang yang baik ingin berjumpa dengan Allah sehingga dia mengharapkan kematian. Gitu. Kalau yang dua nggak baik. Jadi kemungkinan orang yang berangan-angan kematian itu kemungkinan 3. Nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Kemudian lahir dari takdir. Yang ketiga, orang ingin berjumpa dengan Allah. Ya kalau seumpamanya ya kan, antum yang di Hong Kong atau yang terpisah dari keluarga, ingin pulang gitu. Kenapa sih kok ingin pulang? Ya karena ingin ketemu dengan keluarga gitu ya. Karena ingin ketemu dengan keluarga. Nah, berarti kan yang ini baik nih. Yang ketiga ini kan berarti baik. Nah, di sini baru kemudian dibuka, oh ternyata berangan-angan kematian itu nggak semuanya jelek. Yang 2 jelek, yang 1 ini ada potensi kebaikan. Karena dia rindu dengan Allah, ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kira-kira terjemahannya saat ini beda nggak ya dengan? Iya, beda banget. Iya, beda ya. Kalau diterjemahkan kita baca sendiri bisa beda persepsi nih. Iya, benar. Salah tangkap kan ini. Jadi boleh ya bagi orang yang lari dari takdir gitu. Bisa beda banget ya. Oke, silakan. Oke. Diriwayatkan bahwa malaikat maut datang menemui Khalilullah Ibrahim alaihissalam untuk mencabut nyawanya. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mau mencabut nyawa sahabatnya sendiri?" Mendengar itu, malaikat maut kemudian kembali menemui Allah. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah melihat seseorang yang tidak bergembira bertemu dengan sahabatnya?" Setelah itu malaikat maut kembali menemui Ibrahim dan menyampaikan perkataan Allah kepadanya. Ibrahim lalu berkata, "Jika demikian, cabutlah nyawaku saat ini juga." Oke. Jadi ini juga kurang pas terjemahannya. Kata Khalil. Jadi Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilur Rahman. Khalil artinya kekasih, bukan sahabat. Karena kalau sahabat itu kayak setanding gitu ya, sebandingnya, maka nggak cocok. Jadi Khalilur Rahman, bukan sahabat, kekasih gitu. Jadi kekasih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu di antara gelarnya adalah Khalilur Rahman gitu. Jadi kekasih Allah yang dicintai betul. Nah, di sini kan disebutkan di sini sudah ya Khalilur Rahman, Khalilullah ya. Diriwayatkan bahwa malaikat maut menemui Khalilullah Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat?" Bukan seorang sahabat, seorang kekasih
gitu. Jadi ini kayaknya sering diceritain Gus Baha, kalau antum sering dengar Gus Baha. Berapa kali sering menceritakan ini. Jadi Nabi Ibrahim ketika mau dicabut nyawanya, ya mengatakan kepada malaikat maut, masa ada sih orang yang mengasihi gitu ya, seorang kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya gitu. Ya, kalau kekasih itu kan belum tentu selevel ya. Artinya anak dengan orang tua dengan anak itu saling mengasihi tapi level beda. Tapi kalau sahabat ini kayak selevel gitu. Maka terjemahannya ini kurang pas. Karena Khalilur Rahman atau Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Jadi maksudnya, masa ada sih seorang kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya. Mendengar itu malaikat maut kembali kepada Allah, lalu Allah mengatakan, apakah kamu pernah melihat seorang kekasih yang tidak gembira akan bertemu dengan kekasihnya gitu. Masa ada sih seorang suami nggak mau ketemu dengan istrinya gitu. Pak Adi cepat-cepat pulang Pak Adi, masa nggak mau sih ketemu sama Mau dong. mau dong nggak kan, mau dong gitu. Maka habis itu kemudian Nabi Ibrahim, ya sudah kalau begitu. Nah ini salah satu penjelasan tentang poin yang ketiga yang tadi, bahwasanya tadi ya, mengharapkan kematian ada celah untuk dibolehkan bagi orang yang memang ingin bertemu dengan Allah, rindu ketemu dengan Allah gitu. Masa kekasih nggak rindu sama kekasihnya gitu. Ya, masa takut dengan dicabutnya? Nah, itu contohnya. Jika demikian cabutlah nyawaku saat ini juga. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dicabut nyawa. Itu. Oke. Ya. Abu Darda menyatakan bahwa kematian yang menimpa diri seseorang mukmin tujuannya adalah baik. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Quran surat Ali Imran ayat 198. Oke. Di sini nggak ada sumber ininya ya. Jadi memang kisah-kisah seperti ini ya, sumber-sumbernya kadang-kadang lemah. Di buku ini nggak disebutkan. Tapi saya di buku bahasa Arabnya ini saya tambahkan aja. Kadang-kadang kisah-kisah seperti ini supaya kita tahu ya. Jadi bukan berarti kisahnya salah atau ini. Kalau di buku bahasa Arabnya itu ada takhrij namanya. Takhrij itu jadi dia merujuk kisah itu di mana sih. Di sini disebutkan di antara referensi dari kitab itu ada di kitab Hilyatul Auliya karya Abu Naim Al-Asfahani. Kemudian juga Az-Zamakhsyari. Sebagian ulama mengatakan itu adalah kabar dari Israiliyat. Israiliyat itu adalah kabar dari sumber-sumber Bani Israel, Yahudi atau Nasrani. Tapi belum tentu salah gitu. Jadi kabar dari Yahudi Nasrani itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau nggak ada pembetulan dari Quran atau nggak ada penyalahan dari Quran, maka kita tawakuf namanya. Tawakuf ya sudah, bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu. Maka kalau seperti ini bisa kita jadikan sebagai tambahan maklumat aja. Tambahan maklumat, pengayaan informasi gitu. Tapi untuk memastikan memang enggak, karena bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian dari Abu Darda, Rasulullah SAW. Ya. Istilah Khalilullah itu hanya ada di ini. Di Israeliat tidak ada istilah Khalilullah. Di mana? Di istilah Israeliat tidak ada istilah Khalilullah. Mereka tidak menggelar Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Ya, tadi saya bacakan dari referensi yang dirujuk dari itu. Jadi dia sebagian ulama mengatakan kabar itu dari Israel. Tapi ada disebutkan di buku Hilyatul Auliya tadi. Karena di sini kan nggak ada. Saya tampilkan sedikit ya, kalau saya tampilkan sedikit untuk terjemahan bahasa Arabnya. Sebentar Pak Adi ya. Bukan terjemahan. Untuk ingin bahasa Arabnya. Nah, kalau di sini maka kalau di buku Arab itu kan ada fotonya kayak gini. Besar ya. Jadi di sini kan ditulis ini nomor 7. Nah, di sini footnote-nya nomor 7. Di sini referensinya. Jadi ya bukan berarti salah atau benar gitu. Tapi kan kita tahu ini bukunya dari sini. Tapi kalau terjemahan tadi kan nggak disampaikan ya. Ini dari mana gitu. Ya memang itu sekedar kabar-kabar saja. Saya karena buka yang ini jadi saya tambahkan aja gitu. Buku aslinya. Apa itu riwayat apa? Riwayat Abu Naim. Nomor 7, Abu Naim. Di bukunya namanya Hilyatul Auliya ini. Bisanatin maktu, dengan sanad yang terputus.
Wa auradahu Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari punya buku judulnya Tafsir Al-Kasyaf itu menyebutkan juga ya kan tentang kabar-kabar, artinya kisah-kisah dari orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah di sini disebutkan wal khobaru minal Israiliyat, dan kisah ini, kabar tentang ini dari Israiliyat, dari sumber Indonesia. Wallahu alam, artinya pentakhrij atau apa ya pentakhrij ini. Ada juga min khairul isnad juga kan. Tapi kan buku itu mengandung yang tanpa asnad, tanpa sanad dan Israiliyat. Tapi khusus spesifiknya cerita itu belum tentu dia tanpa sanad dan tanpa apa dari Israiliyat. Jadi bukunya riwayahnya Abu Naim ini yang mengandung tanpa sanad dan tanpa Israiliyat. Mungkin begitu maksudnya Ustaz. Ya, wallah alam, bisa jadi ya. Saya hanya membacakan di sini bahwasanya ini kan namanya, jadi kalau belajar maktub, apa nama maktubnya? Manuskrip ya. Manuskrip dari bukunya Imam Qurtubi ini kan bentuknya manuskrip ya. Kemudian diedit. Nah, gitu. Editornya itu mengatakan kabarnya ini sebagian dari Israel. Jadi editornya yang memberikan footnote nih. Jika aslinya kan kalau batanginnya kan cuma ini ya, di bukunya Imam Qurtubi. Nah, ada footnote-nya, pentahkiknya namanya. Pentahkiknya itu artinya yang mengedit itu, nah ini namanya Dr. Sodik bin Muhammad bin Ibrahim. Ya, artinya dia ada kabar ini dari mana ya kabarnya, dicari di buku mana sih, karena di Imam Qurtubi kan nggak disebutin ya. Ya, dicari kayak disarahin lah gitu ya. Dicarah, tapi nggak syarah secara ini ya, karena dia cuman menjelaskan sumbernya saja. Kalau untuk keterangan-keterangan ini, nah mungkin sebagian nanti saya sebutkan gitu supaya kita, oh ini ceritanya dari sini loh gitu. Karena kadang-kadang ada cerita-cerita yang agak berlebihan, itu kita juga agak-agak ragu ya, benar nggak sih hadis gitu, benar nggak sih Quran. Ya kita singgung aja di situ. Lihat untuk tambahan aja sih. Tapi kalau kita mau percaya ya nggak apa-apa, karena nggak ada hal yang nggak ada hal yang menafikan itu atau memberatkan. Tapi kalau kita mau percaya 100% juga itu bukan sabda Nabi gitu, bukan sabda Nabi, apalagi sanadnya tadi ada yang terputus. Ya sebagai pengayaan informasi, dicerita-ceritakan nggak apa-apa. Oke, kembali ke laptopnya Pak Adi, silakan. Tadi ya bulan, oke. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Quran Surah Al-Imran ayat 178. Oke. Hayyan bin Ibnu Al-Aswad menyatakan bahwa kematian adalah jembatan yang menghubungkan antara dua orang kekasih. Antara dua orang kekasih artinya tadi ya, antara ya kita sebagai hamba yang mengaku mencintai Allah, mengasihi Allah ya, maka ya itu pertemuan dan Allah mengasihi kita ya. Gitu. Nah itu berarti tadi jadi ya penjelasan lebih lanjut bahwasanya menginginkan kematian itu nggak selamanya nggak baik gitu ya. Jadi ada 3 orang, yang 2 memang nggak baik, yang 1 adalah kemungkinan untuk baik. Oke. Nah, udah ganti bab nih, berarti ganti pembaca. Pak Didi, mohon bantuannya mungkin. Masih di mute. Boleh mengangankan kematian karena takut jatuh dalam kemurtadan. Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Maryam dalam firman-Nya, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga orang yang lewat di kuburan berkata, alangkah baiknya jika aku menempati tempat ini. Hadis riwayat Imam Malik.
Tidak ada pertentangan antara keterangan tersebut dengan ayat-ayat yang telah disampaikan sebelumnya. Abu Qatadah memberikan keterangan mengenai ayat tersebut. Dia berkata, tidak seorang pun yang mengangan-angankan kematian, baik orang biasa maupun nabi, kecuali Yusuf alaihissalam, karena keinginannya berjumpa dengan Tuhannya sangat besar setelah dia mendapatkan nikmat serta karunia yang berlimpah dari Allah. Hal ini tergambar pada ucapannya dalam surat Yusuf ayat 101. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Oke, saya rasa cukup dulu, Pak Adi. Ya. Pak Didi. Itu judulnya bolehnya mengangankan kematian karena takut jatuh dalam kemurtadan. Ini juga kurang pas terjemahannya. Jadi sebenarnya takut hilangnya agama atau berkurangnya agama, bukan kemurtadan. Artinya takut kalau agama kita ini ada yang terkorbankan, gitu. Nggak harus murtad sih. Artinya karena ini kemudian kita nggak bisa sholat, karena ini kita nggak ini. Jadi ada agama yang jadi korban, agama kita ya, artinya ketaatan kita atau kesalehan kita itu jadi korban karena kita terus hidup, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi bukan harus murtad. Artinya mungkin orang disiksa atau dapat ujian sedemikian rupa sehingga takut dengan siksaan itu dia jadi akhirnya dia nggak sholat, gitu. Karena dipaksa untuk nggak sholat, akhirnya dia jadi nggak sholat. Tapi kan nggak sampai murtad. Jadi maksudnya itu ya. Jadi bolehnya mengangankan kematian karena takut keburukan pada agamanya, gitu ya. Kalau diterjemahkan dengan ketakut keburukan pada agamanya, artinya takut kalau keburukan pada dunia nggak apa-apa, hilang dunia, berkurang dunia nggak apa-apa, gitu. Karena yang paling berharga, paling mahal dari kita ini adalah agama kita, ya kan? Ini edisi cetak tahun berapa, Pak Adi? Bahasanya kok ini dapat di internet. Kayaknya 90-an. Iya. Ya. Ini orang Melayu yang bisa ngerti Ini nih. terjemahan googling ini, terjemahan letterlek nih. Ya. Letterlek ya? Kayaknya ini kan bukan, ini memang dari buku, tapi bukunya tulisannya tahun berapa gitu. Dan kayaknya agak terlalu Melayunya kental. Kalau saya ngerti nih maksudnya, karena saya orang Melayu. Ya, oke. Jadi itu nggak harus murtad ya, tapi ada keburukan yang ditakutkan, keburukan yang tapi kalau hanya keburukan dari perkara dunia yang nggak boleh, gitu. Nggak boleh berangan-angan kematian. Nah, dikasih contoh Maryam. Gitu. Maryam itu kenapa sih sampai mengatakan, ya Allah, seandainya aku mati sebelum ini, aku menjadi orang yang dilupakan, nggak diingat. Gitu. Jadi dia bukan berharap kematian, tapi dia bukan mengharap seandainya. Jadi past tense. Jadi bukan future. Karena dia nggak mau kemaksiatan itu dikaitkan dengan dirinya dan keluarga para nabi, para orang soleh. Ya, artinya tadi, jadi ada ketakutan terhadap agamanya, takut keburukan menimpa, ya kan? Ya. Nah, jadi takut ini orang soleh kok kayak gitu. Akhirnya kan yang kena agama. Oh, ya, ternyata. ukti Harun katanya kan, karena dia dikaitkan dengan keluarga orang Islam mulia gitu. Jadi perbuatan maksiat dikaitkan dengan keluarga Muslim, keluarga agama, keluarga Nabi. Itu yang dia mau, seandainya aku mati duluan sebelum ini terjadi gitu. Jadi bukan berharap kematian, tapi berandai-andai. Karena pastennya itu kan. Ya, intinya tadi ya, jadi tadi judulnya tadi yang bisa diperbaiki sedikit. Akan dijelaskan sih sebenarnya di pembahasan setelahnya kenapa sih Maryam sampai mengucap itu, ya kan? Artinya beliau terucap itu tuh bukan karena tadi ya, bukan karena takut terhadap dirinya atau terhadap dunia, tapi takut terhadap agama. Ya, sampai dia berucap begitu karena apa? Kalau takutnya nanti ada keburukan yang menimpa agama ini, jadi ya. Nah, akan disampaikan di pembahasan setelahnya. Kita lanjutkan dulu mungkin.
Nah, kalau Nabi Yusuf sebenarnya nggak berangan-angan kematian, tapi berangan-angan mati dalam keadaan muslim. Gitu. Kan? Jadi matikan Wala aku wala dalam keadaan tamutuna muslim. illa muslimun ya kan. Antum Wala muslimun. tamutuna illa untuk muslim. Oke, sampai mana tadi? Sampai Halaman ayat 12 ya. ini nih, Silakan, siapa? Didi, monggo dilanjut. Ayat tersebut ayat tersebut Ya. menceritakan bahwa Yusuf alaihissalam ingin sekali berjumpa dengan Tuhannya. Dia tidak menginginkan kematian, tapi menjadi angan-angan adalah mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Maksudnya dia ingin mati dalam keadaan Islam. Inilah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ahli tafsir, walau alam. Penyebab Maryam mengangankan kematian, menurut para ahli ada dua pendapat. Pertama, dia takut apabila orang-orang akan berburuk sangka serta menjelek-jelekkannya sehingga akan menimbulkan fitnah bagi dirinya. Kedua, supaya kaumnya tidak menuduh melakukan kebohongan serta perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan malapetaka bagi kaumnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kebohongan yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha dalam surat An-Nur ayat 11 dan 15. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Dan kamu menganggap sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Oke, mungkin sebentar Pak Didi. Jadi di sinilah alasan. Jadi ulama mencoba untuk mencari tahu kenapa sih Maryam itu sampai terucap begitu. Nah, alasannya ya, supaya tidak ada yang tadi ya buruk sangka terhadap agama ini dan juga terhadap dia. Artinya, ternyata orang yang selama ini katanya ke masjid terus nggak kemana-mana ini ternyata kayak gini gitu. Akhirnya nanti nggak banyak orang yang disuruh ke masjid gitu kan. Maka di antara doa yang perlu kita baca, Allahumma la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir. Artinya kalau kita muslim jadi orang nggak baik, maka agama kita yang kena. Oh, itu orang muslim nyuri gitu. Akhirnya kan Islam yang dianggap nyuri. Ya sekarang termasuk kayak kasus terorisme lah ya. Ini kan fitnah bagi orang-orang kafir bagi kita. Jadi karena yang apa namanya ngebom itu jenggotan gitu, cingkrang, akhirnya ya yang kena agama kan. Setiap orang jenggotan dituduh ini, setiap orang cingkrang dituduh ini, setiap orang ini dituduh ini. Jadi maka kita juga perlu dakwah dengan hal juga dengan keadaan kita. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi fitnah bagi orang kafir terhadap agama kita. Nah, Maryam itu sampai terucap seperti itu, ya Allah, takut nanti dengan saya diuji dengan seperti ini, ya kan? Takutnya nanti tadi akhirnya orang baik juga disuudoni gitu. Wah, sok suci ya kan? Orang biasa di masjid aja kayak gitu kan. Nggak usah ke masjid lah. Ternyata lulusan pesantren kayak gini, nggak usah mondok di pesantren. Ternyata yang biasa ke masjid kayak gini, nggak usah ke masjid kan, jadinya fitnah ke agama kita. Nah, yang kedua, ingin menyelamatkan kaumnya. Karena ya istilahnya begini, semakin besar orang yang difitnah, maka semakin besar juga potensi azab. Ya kan, artinya yang diolok-olok atau yang difitnah ini kan Maryam. Dan Maryam posisinya, Maryam tahu posisi beliau di sisi Allah, kan Allah mengatakan inni stofaituka, ya, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya hai Maryam, kata malaikat, Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu di antara orang-orang yang lain. Wanita seluruh dunia. Dan saya dengan posisi seperti itu, kemudian ada orang yang nyakitin saya, Allah nanti murka gitu. Pasti Allah murkanya beda ya dengan kalau orang yang biasa gitu yang difitnah. Jadi dia itu ingin menyelamatkan kaumnya. Jadi seandainya saya itu mati sebelum ini, nggak mengalami kejadian ini, sehingga kaumku tuh nggak memfitnahku, ya kaumku nggak akan terkena azab. Gitu. Tapi kalau dia menfitnahku dengan maka azabnya akan besar. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, difitnah. Maka tadi disampaikan dalam Qur'annya kan,
walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Ya, yang menyebarkan berita bohong kepada masyarakat tentang Aisyah itu akan mendapatkan azab yang pedih. Karena yang difitnah bukan orang biasa. Yang difitnah ini istri Rasulullah gitu ya. Ya kalau semuanya kita dalam bernegara, ya kan, semua yang dihujat itu orang biasa ya biasa aja. Tapi kalau yang dihujat presiden ya siap-siap kan gitu ya, simbol negara gitu, simbol negara kan gitu. Nah itu maksudnya. Jadi nggak boleh masuk Singapura aja rame jam. Lama berpengaruh. Dulu juga nggak boleh masuk Hong Kong ya? Jangan dipancing. Oke, kita lanjut biar nggak kepancing ya. Tapi mengenai nggak masuk Hong Kong tuh saya tahu detail, nanti boleh tanya ke saya. After record berarti. Masih direkam ya. Lanjut. Silakan Pak Adi. Pak Didi, enggak? Oh, masih Pak Didi ya. Oke, lanjut. Masih saya ya. Ya, Ini sampai habis. Saya dibayarnya per baris loh ini ya. Iya, nanti saya bayar tunai. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai Maryam alaihissalam. Apakah orang yang sangat benar sidiqah seperti yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 75, atau seorang manusia pilihan berdasarkan firman-Nya dan ibunya seorang yang sangat benar sidiqah Al-Maidah 75. Lalu kami mengutus ruh kepadanya surat Maryam ayat 17. Dan ingatlah ketika Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Surat Ali Imran ayat 42. Sehingga dia diuji dengan ujian yang berat berupa fitnah dan kebohongan yang menimpa dirinya. Jadi berdasarkan hal ini serta penafsiran yang telah kami paparkan tadi, maka mengangan-angankan kematian pada hakikatnya tidak dilarang jika bertujuan demikian. Wallahu a'lam. Oke. Nah, Maryam ini nabi atau bukan? Itu juga perbedaan pendapat ulama. Kalau mayoritas ulama mengatakan nabi nggak boleh dari perempuan. Tapi Ibnu Hazm mengatakan nggak masalah nabi itu dari perempuan. Yang penting bukan rasul. Karena dalam definisi para ulama membedakan antara nabi dengan rasul gitu ya. Nabi dapat wahyu tapi tidak ada perintah untuk menyampaikan, sementara rasul dapat wahyu dan ada perintah untuk menyampaikan gitu. Nah, apakah Maryam ini nabi atau bukan? Ya, itu tadi. Kalau mayoritas ulama mengatakan nabi nggak boleh dari perempuan, harus dari laki-laki semua. Tapi Ibnu Hazm mengatakan nggak ada dalil pasti yang mengatakan bahwasanya nggak boleh dari selain dari perempuan ya, harus dari laki-laki gitu. Seorang itu dianggap nabi karena apa sih? Yang pertama karena wahyu gitu. Karena wahyu. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu kan wa arsalna ilaiha ruhana, dan kami utus kepadanya ruh kami, artinya Jibril. Artinya kan ada diutus gitu. Diutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Maryam, sehingga ini seakan-akan Maryam itu ya tadi ya dianggap nabi itu karena tadi ada wahyu. Yang kedua ada istilah istofaka, jadi Allah memilihmu. Ya. Nah, kata Allah memilih astafi minal malaikati rusulan wa minan nas kan. Nah itu tadi. Jadi memilih itu juga redaksi lain dari kata mengutus gitu, menjadikan nabi. Maka ketika Allah mengangkat Nabi Musa sebagai nabi, Allah mengatakan innistofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku pilih kamu untuk menjadi nabi. Nah, Maryam itu juga ada redaksi yang mengatakan Allah memilih gitu. Ya kan? Jadi Allah ngutus tadi Jibril, kemudian Allah memilih. Nah, ini kan redaksi ini menyerupai redaksi yang juga Allah sampaikan kepada nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Di surat Al-Hajj itu Ustaz ya. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya. Jadi Allah memilih dari malaikat, ada rasul-rasul yang diutus, dari manusia juga
dipilih gitu. Kata-kata Mustafanya ini, Pak Mustafanya ini Kata-kata dipilih. Nah, dipilih. di Al-Quran surat Ali Imran tadi kan, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Allah astafaki. Ingatlah ketika malaikat mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, Allah telah memilihmu. Nah, gitu. Nah, kata memilih itu juga identik dengan mengangkat sebagai nabi atau Rasulullah alam, tetapi ya kita ngikut pendapat yang mayoritas saja lah, bahwasanya Maryam bukan nabi gitu ya. Tapi kalau ada yang berpendapat seperti itu nggak salah mutlak kok, artinya nggak kemudian nggak ada dalilnya gitu. Mereka juga punya dalil. Nah, di sini disebutkan apakah dia siddiqoh? Siddiqoh ini tingkatan di bawah nabi. Jadi tingkatan kesalehan seseorang itu ada juga semacam kasta gitu kan. Nabi, siddiq, syuhada, sholihin. Nah, dalam Al-Quran dikatakan ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Nabi wasiddiqin. Kemudian wasyuhada wassalihin. Jadi tingkatan kesalehan seseorang nabi, kemudian siddiq, kemudian syuhada, kemudian orang-orang saleh. Setelah itu ya orang-orang awam biasa. Maka Abu Bakar disebut as-siddiq, tingkatannya di bawah nabi. Nah, Maryam ini tingkatan nabi atau tingkatan siddiq? Ya, tadi ulama berbeda pendapat. Tapi mayoritas mengatakan dia siddiqah, jadi tingkatan di bawah nabi. Wallahu a'lam. Oke. Kembali ke laptop Pak Adi. Masih belum selesai nih subbabnya. Ini masih Pak Didi. Tambah Pak Didi, tambah. Mahal bayarnya. Iya, kayak tambah baris. Ini ya, dalam hadis dalam hadis disebutkan bahwa mengangankan kematian hanya diperbolehkan jika ditimpa musibah, seperti takut menjadi murtad. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa lagi melaksanakan ajaran agama secara baik, jadi bukan musibah yang menimpa anggota tubuh atau musibah lainnya seperti kehilangan benda. Sebenarnya jelaskan dalam hadis ini, Allahumma inni as'aluka lalu agak ragu-ragu saya baca khairatuan putus-putus dari Allah, berikanlah kekuatan bagiku untuk melakukan amal soleh, meninggalkan kemungkaran serta cinta kepada kaum miskin. Jika engkau ingin menimpakan fitnah kepada manusia, maka wafatkanlah aku dalam keadaan bebas dari fitnah atau kesesatan. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Umar berkata, ya Allah, kekuatanku sekarang sudah melemah. Usiaku semakin tua dan rakyatku sudah meninggalkanku. Jadi, wafatkan aku dalam keadaan banyak melakukan amal perbuatan. Kurang 1 bulan setelah itu Allah mencabut nyawa Umar bin Khattab. Abu Umar bin Abdul Birri menyebutkan dalam bukunya At-Tamhid wal Istidkar dari Zadan Abu Umar dari Alim Al-Kindi. Dia berkata, pada suatu hari aku duduk bersama Abul Abbas Al-Ghifari, dan dia melihat ada sekelompok orang yang menderita penyakit tipus. Lalu dia berkata, wahai penyakit tipus, datanglah kepadaku, mengucapkan sebanyak 3 kali. Alim kemudian bertanya, kenapa kamu berkata seperti ini? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masing-masing kamu dilarang untuk mengangan-angankan mati, karena mati akan menyebabkan amal seseorang terputus, sehingga dia tidak bisa lagi mengerjakan amal soleh, serta minta keridhaan Allah atas kesalahan-kesalahannya. Abu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mintalah agar kematian dipercepat dalam 6 hal, yaitu apabila orang bodoh telah menjadi penguasa, banyaknya jumlah polisi, hukum telah diperjualbelikan, nyawa sudah tidak berharga lagi, hubungan silaturahmi telah terputus, Al-Quran hanya untuk didendangkan, dan banyak orang yang mengaku paham Al-Quran, padahal pengetahuan Al-Quran sedikit sekali. Hadis Ibnu Abdul Birri. Ya. Jadi tadi ya, jadi pembahasan awal kita
ada larangan untuk berangan-angan kematian. Seiring berjalannya apa yang kita baca tadi, ternyata justru ada beberapa kisah tentang ya tokoh-tokoh gitu ya, atau orang-orang panutan yang justru menginginkan kematian. Tadi dikisahkan dengan Nabi Yusuf, walaupun kemudian dibantah, kemudian Maryam, kemudian ada Umar bin Khattab, ya. Bahkan Nabi sendiri tadi, ya kan, di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Artinya tadi, jadi bahwasanya ada celah gitu untuk berangan-angan kematian itu karena suatu sebab. Di antara sebab yang dibolehkan adalah takut tertimpa keburukan terhadap agama, bukan terhadap diri atau terhadap dunia gitu, tapi terhadap agama gitu. Nah, ini tadi juga ada terjemah yang mungkin kurang pas juga, sebentar ya. Di sini dikatakan halaman 13 tadi. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa berangan-angan kematian hanya diperbolehkan jika seorang ditimpa musibah seperti takut menjadi murtad. Bukan. Tadi maksudnya ditimpa musibah dalam agamanya gitu. Ditimpa musibah, bukan musibah secara umum ya, tapi ditimpa musibah dalam agamanya. Jadi takut agamanya itu hilang atau agamanya berkurang. Ya, takut dengan ujian itu akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa lagi berpegang teguh dengan agama ini, ya kan? Ya mungkin ada sebagian orang, ya Allah, COVID yang seperti ini, ya kan? Ya Allah, sholat jadi berantakan, haji jadi nggak boleh, ini adalah kenapa sih nggak meninggal kemarin aja gitu sebelum COVID ini? Karena ini ada ujian agama juga loh dalam sholat COVID ini kan. Jadi ya sholat kita bisa dikatakan ya berantakan juga, silaturahim kita berantakan. Ya ada sebagian agama yang terkorbankan. Ya, mungkin ya ada orang yang mungkin begitu juga. Dia bisa jadi wallahu alam. Ya, kan? Artinya bukan karena dunia atau bukan karena diri ya, tapi karena ada keburukan yang ditakutkan menimpa agamanya, maka itu membolehkan seseorang untuk berangan-angan kematian. Bahkan di sini disebutkan dari Abu Abbas tadi, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, mintalah kematian dipercepat. Artinya bahkan Rasulullah nyuruh agar berangan-angan kematian kalau sudah terjadi 6 hal. Ini ada nanti terjemahannya yang kurang pas juga. Saya bacakan bahasa Arabnya. Di sini bentar. Nah, badiru bil mauti sittan. Jadi mintalah dipercepat kematian karena 6 hal. Imra'atas sufaha, ketika orang bodoh jadi pemimpin. Nah, ini kan kalau orang bodoh jadi pemimpin, maka agama kita juga jadi korban. Wa kathratis syurati, benar sih banyak polisi. Maksudnya itu karena pemimpinnya tadi zalim, akhirnya banyak, semakin zalim pemimpin kan semakin banyak pengawal ya. Artinya ya dikawal sana sini gitu. Akhirnya berarti semakin banyak polisi, semakin banyak pengawal maksudnya. Karena pemimpin yang semakin zalim. Kemudian yang ketiga wabai'ul hukmi. Jadi hukum diperjualbelikan tadi ya. Ya bisa disuap, bisa di ini, wani piro lah. Wastighfafan biddam. Jadi menganggap remeh masalah darah. Masalah bunuh-membunuh itu kayak nggak ada harganya gitu. Wa qati'atar rahim, silaturahim terputus. Ya kan? Wa nashwan yattakhiduna al-Qur'an mazamir yuqaddimuna ar-rajula li yughanniyahum bil Qur'an. Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai mazamir. Mazamir itu ya bacaan yang didendangkan. Tadi apa terjemahannya? Terjemahannya Al-Qur'an hanya untuk didendangkan ya betul. Bacaan yang untuk didengar gitu. Yang bukan untuk dihayati lagi. Tapi ada tambahannya wa in kana aqallahum fiqhan. Walaupun orang itu lebih sedikit kefakihannya. Artinya sekarang ini banyak kan orang mendahulukan imam hanya karena bagus bacaannya. Tapi paham nggak tentang fikih sholat? Nah, ya? Karena nggak sembarangan, sholat itu bukan hanya bacaan. Kalau orang kehilangan salah satu rukunnya, bagaimana cara mensiasatinya? Bagaimana cara? Karena banyak juga. Nah, kadang-kadang ada juga mungkin sebagian kita itu mendahulukan anak-anak kecil gitu ya, yang ya mungkin masih di pesantren, bacaannya bagus gitu ya, atau hafid jadi imam. Nggak apa-apa, bagus. Tapi harus dicek dulu fikih sholatnya.
kemarin kejadian di tempat saya ini, ya bagus dia bacaannya. Sholat isya 3 rakaat. Bingung dia mau ngapain setelah itu kan. Jadi akhirnya makmum kata, Ustadz kurang 1. Dia bingung juga ini mau mulai dari awal apa nambah 1 gitu. Iya kan? Atau ngapain ini kan? Bingung juga. Nah, jadi tetap harus ada fikihnya juga harus diperhatikan gitu. Nah, di sini di situ. Jadi Al-Qur'an didendangkan dan ini salah ini terjemahannya. Dan banyak orang yang mengaku paham dengan Al-Qur'an padahal pengetahuannya tentang Al-Qur'an sedikit. Ini enggak begitu. Jadi terjemahan. Jadi aslinya bahasa Arabnya yattakhiduna al-Qur'an mazamir yuqaddimuna ar-rajula liyughanniyahum bil Qur'an. Jadi Al-Qur'an dijadikan sebagai tadi ya dendangan saja untuk didengar. Kemudian orang-orang itu mendahulukan orang yang bagus bacanya walaupun fikihnya sedikit, pemahamannya sedikit gitu. Jadi bukan tadi ya terjemahnya agak panjang itu. Ini banyak orang mengaku paham Quran padahal pengetahuannya enggak begitu. Jadi orang itu mendahulukan bacaannya, bukan mendahulukan kefakihannya gitu ya. Terutama untuk jadi imam tadi. Ya nggak apa-apa, kita bagus juga kalau ada orang bagus bacaannya kita suruh jadi imam. Tapi tadi harus tetap dicek, gitu ya. Fikih paling nggak fikih sholatnya lah, bukan fikih yang lain ya. Fikih sholatnya gitu. Jadi kalau ada tadi kesalahan-kesalahan dalam sholat, kalau seumpamanya dia salah bacaan ini, apa sih yang harus dilakukan? Ada yang kadang-kadang semuanya lupa dia. Ada kemarin kasus juga di tempat saya itu sujud itu cuma sekali gitu. Jadi dia sujud Allah, dia langsung bangkit. Dia langsung bangkit. Nah dia habis itu bingung kan, ini mau balik lagi apa gimana? Karena sujud cuma sekali. Sementara dia sudah berdiri ya, kan kayak gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah, wallah alam ini kalau seumpamanya kita lihat dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, apakah memang kita sudah harus mengharapkan kematian? Karena tadi ya, mintalah disegerakan kematian dengan 6 hal. Ya kan? Nah, ini kira-kira udah kejadian semua atau belum nih? Ya kan? Jadi habis sholat tarawih semua pengen mati. Ya. Banyak anak kecil yang mimpin tarawih. Itulah tadi ya. Iya, bacanya merdu tapi kan orang hanya mungkin gini Ustaz. Pengetahuan Al-Qur'an sedikit karena apresiasi kita hanya sampai ke level kemerduan, bukan ke level arti dan penghayatan gitu. Betul. Ya, jadi begitu dia bercerita tentang neraka, bercerita tentang ini kok nadanya sama dengan waktu dia cerita tentang surga gitu. Ya, berarti itu tadi level agama kita tuh turun gitu. Turun dari level sekedar mendengar Quran. Jadi kebetulan Pak Bambang kemarin tarawih kita di Masjid Ismail itu banyak anak muda baru hafiz. Iya, nggak klek rasanya sama saya kok nggak enak gitu. Ya itu lebih ini kan, lebih nunjukin kemerduan baru hafal gitu. Tapi ininya nggak masuk. Jadi pas saya pulang tarawih berharap mati saya belum. Ya, tadi ya sebenarnya kalau saya pendapat saya sih nggak apa-apa ya. Cuman itu tadi ya, jangan jadikan patokan utama karena sholat ini bukan hanya bacaan, tapi ada gerakan, ada fikih yang harus diperhatikan gitu. Jadi selain ya kalau semuanya dia bacaannya lebih bagus dan juga fikihnya lebih bagus ya, silahkan. Paling nggak paham lah bagaimana cara-cara kalau nanti ada kesalahan-kesalahan dalam sholat itu bisa menyikapi gitu. Kalau nggak bisa menyikapi kan, ya penyikapi itu kan harus dengan pemahaman fikih. Oh mana yang rukun, mana yang sunnah kan? Kalau dia rukun harus dikejar, artinya harus diulang. Kalau dia cuma sekedar sunnah ya nggak apa-apa ditinggal. Nah, itu kan butuh pemahaman fikih juga. Dan sekarang juga kalau kenyataan di lapangan kan hafal Quran, dia bukan hafal Quran ya. Ya itu tadi, jadi orang yang hafal Quran lebih diagungkan daripada yang paham Quran. Maka ini sebenarnya PR juga nih, kepikiran juga saya dengan sebagian kawan itu untuk ya tadi ya kenapa sih pondok-pondok tahfidz itu sangat banyak gitu, tapi pondok-pondok untuk pemahaman Quran itu nggak banyak. Padahal tadi ya karena kalau hafidz itu nggak bisa mengkader ulama. Kalau hafidz nggak bisa mengkader. Jadi kalau kita banyak hafidz itu belum bisa jadi ulama. Dia hanya merekam
merekam, yang menjaga Al-Quran. Tapi untuk menjelaskan, ngisi kajian, atau menyampaikan pencerahan-pencerahan di masyarakat, belum tentu bisa. Nah, sekarang kan banyak juga orang tua itu yang tadi, oh ini hafid, gitu. Seakan-akan dengan hafid itu udah selesai. Belum. Hafid itu tingkatan paling rendah untuk orang yang bisa ke level selanjutnya. Dengan dia hafal Quran, dia lebih mudah memahami Quran. Jadi tujuannya tuh begitu. Jadi bukan akhir dari tujuan hafid Quran. Nah, banyak sekarang yang seperti itu. Jadi ketika hafid sudah selesai, gitu. Padahal kalau hafid, ya usahakan ditambah dengan mengkaji ilmu-ilmu alat untuk memahami agama ini. Kalau dia hafid juga, kemudian ilmu alatnya bisa, udah jadi ulama hebat, insya Allah. Nah, itu yang kita butuhkan. Begitu. Silakan kembali ke Pak Adi. Minta bantuan dari Pak Bambang, bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Waduh. Udah maghrib ini umurnya. Pas gitu ya, pas yang baca tuh pas gitu. Pas, Risiko paling tua itu. Aduh, jadi pengen mati kita. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat merenggut kelezatan dunia, yaitu mati. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi dari An-Nasai dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia. Nah, ini dia. Kami bertanya, apakah penghancur kelezatan dunia itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mati. Hadis riwayat Abu Nuaim. Harusnya pakai tanda seru ya, Pak. Mati. Iya, benar. Tinjur. Abu Hafiz dan memang dengan sanad dari hadis Malik Ibnu bin Anas dari Yahya Ibnu Sa'id Ibnu Musayyid dari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang pemuda dari golongan Ansor, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimana yang paling beruntung atau cerdas? Rasulullah SAW menjawab, mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempunyai bekal yang banyak untuk menghadapi kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling beruntung adalah yang dapat mengendalikan hawa nafsunya serta yang banyak melakukan amal soleh. Orang yang merugi adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak angan-angan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini kurang pas juga terjemahannya. Jadi sebenarnya yang betul adalah orang yang cerdas. Al-Kayyis itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ya, atau menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Jadi bukan orang yang beruntung, tapi orang yang cerdas. Kebalikannya, orang yang bodoh gitu, atau orang yang lemah. Orang yang bodoh adalah orang yang kalah dengan nafsunya karena dia mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong terhadap Allah. Di sini apa disebutkan? Dan banyak berangan ya. Bukan, tapi berangan-angan kosong ya, maksudnya tadi ingin dapat surga tapi tidak mau beramal gitu. Lanjut lagi ya. Lanjut silakan Pak Bambang. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah maut menjadi pelajaran bagi seseorang dan menjadi pemisah antara seseorang dengan orang lain. Rasulullah SAW kemudian ditanya lagi,
apakah seseorang yang telah meninggal bisa berkumpul bersama para syuhada? Beliau menjawab, ya, yaitu orang yang mengingat mati sebanyak 20 kali dalam sehari semalam. As-Sudi, apa ini As-Sudi? Suti. As-Sudi. Lalu membaca surat Al-Muluk ayat 2 yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Al-Muluk ayat 2. Maksud ayat tersebut yaitu mereka yang paling banyak mengingat mati dan yang sering melakukan amal soleh sebagai bekal setelah kematian. Iya. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu mati. Ini merupakan perkataan yang ringkas dan sederhana yang di dalamnya terkandung peringatan serta pesan-pesan yang sangat tinggi nilainya. Mengingat mati dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seseorang untuk berangan-angan sehingga dia bisa hidup zuhud, tetapi jiwa yang pasif serta hati yang lalai membutuhkan peringatan yang berulang-ulang dan kata-kata yang indah. Rasulullah SAW telah bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 dan Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surat Ali Imran 185 dan Al-Ankabut 57. Tetapi itu belum cukup baginya, jiwa yang pasif. Sesuai dengan syair yang dilantunkan oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu di bawah ini. Tidak ada satupun yang berseri itu kekal. Hanya Tuhan yang akan kekal, sedangkan harta dan anak akan melambai. Maksudnya apa nih melambai? Lambai itu lambai gimana? Terjemahannya. Kenyataan yang akan kekal sedangkan harta dan anak akan melambai. Ya, maksudnya akan pergi gitu, dada lah. Dada, melambai dada. Yabqal ilahu wa yudil malu wal waladu. Harta rampasan perang Hormuz yang melimpah tidak akan membantu keabadian berusaha eksis namun tidak pernah berhasil. Sulaiman si penakluk angin juga tidak mampu. Manusia dan jin pun ditolak untuk abadi dan mereka datang silih berganti. Syair ya. Syair. Tapi terjemahnya memang agak berantakan. Jadi susah. Oke, tentang mengingat kematian. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Banyaklah mengingat perkara yang menghancurkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya kan? Artinya ketika kita mikir, oh nanti nggak bisa lagi Facebookan gitu ya, nggak bisa lagi makan, nggak bisa lagi minum, nggak bisa lagi. Kan kita mikir juga di kubur ngapain, kan? Nah, dengan berpikir seperti itulah, tadi dikatakan di sini, perbanyaklah mengingat mati karena ia dapat membersihkan dosa-dosa, artinya menghindarkan seseorang dari berbuat dosa, maksudnya gitu, dan menjadikan diri zuhud terhadap dunia. Akhirnya ya sudah seadanya, gitu kan ditinggalkan. Tapi tetap yang seperti ini harus kita posisikan dengan posisi yang pas, ya. Karena kalau seumpamanya kita benar-benar ya hilang keinginan terhadap dunia, ya bahaya juga gitu. Bahaya juga. Dan ada salah seorang sahabat namanya Hanzalah pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kalau bermajelis di hadapanmu seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kami. Seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami surga dan neraka. Ini kalau sedang mendengar kajian Rasulullah itu udah takut luar biasa terhadap neraka dan keinginan mendapatkan surga terdorong luar biasa. Bagi Rasulullah kan motivator ulung gitu. Kita aja kalau semuanya ikut motivator MLM atau apa, wah, nah langsung investasi kan. Nah, Rasulullah ketika menyampaikan tentang
surga dan neraka, kata Hanzalah, seakan-akan kami ini benar-benar melihat surga dan neraka. Tapi ketika kami pulang, kami main lagi dengan anak, main lagi dengan istri, kerja lagi, kadang lupa dengan akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Wahai Hanzalah, sa'ah dan saatnya, sesaat dan sesaat. Maksudnya sesaat untuk kamu mengingat akhirat dan sesaat untuk kehidupan kamu di dunia. Artinya ada waktu kita mengingat kematian, ada waktu kita juga bekerja untuk kehidupan dunia kita. Kalau ngingat mati terus, ya kan nggak bekerja tadi, nggak ada yang gemuk gitu ya. Kalau nggak ada yang gemuk ya nggak ada yang bekerja, nggak ada ini itu ya. Kehidupan dunia ini jadi nggak makmur. Sementara di antara tugas kekhalifahan kita adalah memakmurkan bumi. Apa yang membuat bumi ini makmur? Karena ada keinginan. Jadi justru hawa nafsu inilah yang membuat bumi ini makmur. Ya mohon maaf lah, antum hidup di Hong Kong, ya kan? Orang banyak nggak percaya tentang akhirat. Hawa nafsu untuk menguasai dunia yang membuat mereka ya bikin ini, bikin itu, bangun ini, bangun itu. Tapi kan dunia jadi makmur. Ya. Jadi kita mendapatkan kebaikan juga ya. Nah, ketika dulu malaikat mengatakan, ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah menjadikan, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Malaikat agak keberatan, ya Allah, orang yang kamu beri hawa nafsu akan dijadikan sebagai khalifah. Ya kan? Karena malaikat tahu manusia ini diciptakan dengan potensi ada hawa nafsu dan ada akal. Kalau malaikat nggak dikasih hawa nafsu, maka malaikat itu sebenarnya keberatannya begitu. Ini manusia kan kau ciptakan ada potensi hawa nafsu, ada potensi keburukan, kau titipkan hawa nafsu di situ. Artinya ketika dia jadi khalifah, maka akan membuat kerusakan di bumi dengan potensi buruk yang dia miliki tadi. Kenapa nggak kami saja, yang kami nggak ada potensi buruk, akan begitu. Artinya akan lempeng saja. Nah, kalau atau jalur wa yasfikud dima, ya. Karena di akhir Allah mengatakan wa a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, wahai malaikat. Nah, jadi ternyata dengan hawa nafsu itu justru tadi dunia jadi makmur. Kalau seumpamanya diserahkan kepada malaikat, nggak akan berkembang. Ya bumi nggak akan berkembang, ya kan begitu-gitu aja ya. Kerjaannya tasbih, zikir, ya kan? Ini gitu. Ya, maka dengan adanya hawa nafsu ini justru dari dunia berkembangnya orang bermegah-megahan itu kan karena apa? Nafsu ingin menguasai. Nafsu ingin menguasai, ya transportasi diperbaiki, ini diperbaiki dan lain sebagainya itu. Nah, maka itulah jadi posisi kita. Ada saat kita mengingat kematian, mempersiapkan akhirat. Ada saat kita juga untuk mencari kehidupan dunia. Nah, hadis-hadis yang tadi singgung ya membuat kita tidak lalai dari kehidupan yang akan kita jalani setelah kehidupan di dunia ini. Dan banyak disinggung tadi ya, cerdas. Siapa sih orang yang cerdas? Orang yang mempersiapkan kematian. Karena orang cerdas itu orang yang menyiapkan kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan yang pendek. Ya mohon maaf kalau seumpamanya kawan-kawan yang di Hong Kong ya kan ada TKI, kawan-kawan tenaga migran gitu ya. Kalau mereka cerdas, pasti mereka nabung, mereka mikir kehidupan di Indonesia gitu. Ya di Hong Kong cuman berapa kali kontrak lah gitu ya. Ngumpulin kehidupan di Indonesia ini kan lebih panjang gitu. Kalau orang cerdas pasti begitu. Ya tabunglah dulu di Hong Kong, udahlah makan tahu tempe dulu nggak apa-apa. Yang penting di Indonesia ada punya rumah, punya kebun, ya kan, punya ini punya itu, nggak apa-apa tahu tempe. Ini kan kalau cerdas ya. Nah kalau kebalikannya kan nggak, dapat berapa habisin di situ lah, dapat berapa habisin di situ gitu. Sehingga ketika pulang ya kosong gitu. Ya maka Rasulullah itu kan banyak memberikan permisalan bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti musafir, artinya seperti orang yang tinggal di negeri orang. Saya juga pernah tinggal di negeri orang, jadi paham juga. Artinya ya ketika kita bekerja itu bukan untuk hidup di situ. Pasti kita mikirnya bagaimana kita nabung. Karena kita tahu kehidupan kita itu kembali ke di Indonesia dan di Indonesia lebih lama. Gitu kan? Maka orang cerdas pasti yang mempersiapkan yang lebih lama ini. Nah kita di dunia juga begitu. Ini kan kehidupan kita yang nggak lama. Kehidupan kita yang lebih lama.
Kalau kita habiskan semua untuk dunia ini, ya berarti kita nggak cerdas. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang mungkin mau didiskusikan dari yang tadi kita baca, yang terakhir mungkin? Karena kalau hadis-hadisnya sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang muskil gitu ya. Pembacaannya kita cukupkan dulu ya. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ada yang ingin bertanya.